Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 2 butir telur, 60 gram gula pasir, lalu aduk hingga tercampur rata sampai teksturnya creamy. Kemudian masukkan 25 gram tepung maizena, lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 240 ml susu cair. Kemudian ini dipanaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah susunya panas, angkat dari kompor, jadi ini nggak perlu sampai mendidih. Lalu tuang susu cair ke dalam adonan yang sudah disisihkan sebelumnya. Ini dituang sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang adonan ke dalam panci. Nyalakan api kecil. Kemudian masak adonan hingga mendidih dan mengental sambil terus diaduk agar tidak mudah gosong. Setelah adonan meletup-letup, mendidih dan mengental seperti ini, angkat dari kompor. Dalam keadaan masih panas, pindahkan ke wadah lain. Lalu tutup menggunakan plastik wrap agar bagian atasnya ini nggak berkulit atau mengering. Tempel plastik wrap dengan adonan. Lalu masukkan ke dalam kulkas, biarkan hingga dingin sekitar 2 jam. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 180 ml whipped cream cair. Lalu mixer hingga mengembang dan kental membentuk krim, sekitar 4 menit menggunakan kecepatan maksimal. Setelah 2 jam, keluarkan krim dari kulkas. Lalu masukkan 1 sendok teh vanila. Kemudian ini dimixer hingga menjadi krim kembali. Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah yang berisi whipped cream. Kemudian, mixer hingga tercampur rata menggunakan kecepatan maksimal. Setelah krim tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Lalu ini dimasukkan ke dalam kulkas, biarkan hingga dingin sekitar 1 jam. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 50 gram margarin. Margarin boleh diganti dengan unsalted butter atau mentega tawar. Lalu masukkan 50 gram gula palm, boleh diganti dengan gula pasir yang teksturnya halus. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 50 gram tepung terigu. Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Siapkan kertas roti atau plastik bening, lalu letakkan adonan. Tutup dengan kertas roti, lalu gilas menggunakan rolling pin. Ini dipipihkan sekitar 0,2 cm. Setelah adonan pipih, bekukan adonan. Ini dimasukkan ke dalam freezer sekitar 30 menit. Siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 130 ml air putih, 50 gram margarin, boleh diganti dengan unsalted butter. Lalu masukkan 1/4 sendok teh garam. Nyalakan api kecil.
Kemudian ini dimasak hingga airnya mendidih dan margarinnya meleleh. Setelah margarinnya meleleh dan airnya mendidih, matikan api kompornya, lalu angkat panci dari kompor. Dalam keadaan masih panas, masukkan 70 gram tepung terigu. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya kalis, tidak ada tepung yang bergumpal. Setelah tercampur rata, adonannya akan halus dan lembut seperti ini. Nyalakan api paling kecil, lalu masak lagi adonan sekitar 30 detik sambil terus diaduk agar bagian bawahnya ini nggak gosong. Lalu pindahkan adonan ke wadah lain, biarkan sekitar 10 menit hingga adonan dingin. Adonan boleh dipencar seperti ini supaya lebih cepat dingin. Setelah adonannya dingin, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Lalu masukkan 2 butir telur. Telurnya dimasukkan satu persatu sambil diaduk hingga tercampur rata. Jadi ini adonannya kelihatannya cair, tapi bukan gagal karena belum tercampur rata aja. Mengaduknya boleh sambil ditekan-tekan, dibejek-bejek supaya lebih mudah tercampur rata, atau boleh juga menggunakan mixer. Setelah tercampur rata, adonannya akan jadi lebih padat seperti ini dan adukannya mulai terasa berat. Masukkan lagi 1 butir telur, lalu aduk lagi hingga tercampur rata sampai adonannya kalis dan halus. Setelah adonan tercampur rata, teksturnya akan halus dan lembut seperti ini. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Lalu masukkan ke dalam plastik yang sudah diisi dengan spuit. Siapkan loyang, lalu alasi dengan kertas roti. Kemudian semprotkan adonan secukupnya sesuai selera. Kalau mau lebih besar juga boleh. Ini diberi jarak satu sama lain agar ketika mengembang nggak saling menempel. Kemudian keluarkan adonan crackling yang sudah beku dari freezer. Cetak adonan menggunakan cetakan berbentuk bulat, boleh juga menggunakan tutup toples kecil atau gelas kecil, ukuran bulatannya lebih besar sedikit dari ukuran kulit sus. Lalu letakkan adonan crackling di atas adonan kulit sus. Ini diletakkan di bagian tengah, agak ditekan sedikit supaya menempel. Lakukan hingga selesai. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang berisi adonan, panggang dengan suhu 180 derajat Celcius sekitar 35 menit sampai kuenya matang dan bagian atasnya mengeras. Setelah 35 menit dipanggang, buka ovennya. Ini boleh tersentuh bagian atasnya jika sudah mengeras. Ini kuenya udah matang. Lalu angkat dan keluarkan dari oven. Setelah kuenya dingin, isi dengan vanilla cream yang telah didinginkan di kulkas. Jadi ini bagian bawahnya boleh dilubangi dengan spuit atau pisau. Selain dilubangi, ini boleh juga dipotong menjadi 2 bagian atau dibelah. Jadi diisi di bagian tengah gitu, jadi sesuai selera. Semprot vanilla cream sampai penuh ke dalam kulit kue. Supaya lebih mudah, lapisi plastik krim ke dalam plastik yang telah diisi spuit. Lakukan hingga selesai. Sekarang saya mau cobain kue sus crunchy-nya. Ini tadi udah saya potong supaya kelihatan bagian dalamnya. Jadi dari potongannya tadi kelihatan kulitnya ini renyah. Untuk krimnya ini masih dingin ya. Jadi sebaiknya dimakan selagi masih dingin gini. Bismillah.
Ini enak banget, mantep. Kulitnya ini renyah, rasanya krenyes-krenyes, manis dari gula palmnya itu. Krimnya enak banget, berasa kayak makan es krim. Ini enak banget ya, mantul, wangi banget. Vanilla krimnya ini wangi banget. Ini enak banget, mantep, recommended. Rasanya persis kayak yang dijual di mall itu. Ini enak banget ya, recommended, mantep.